komponen formulasi suspensi, obat dalam, dan obat luar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Arisanti SSC MKes APT selaku dosen mata kuliah teknologi sediaan solid dan liquid, serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang apa-apa saja komponen formulasi suspensi, obat dalam, dan obat luar. Sebelum kami menjelaskan komponen formulasi suspensi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu suspensi. Jadi, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Jadi, zat yang terdispersi itu harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila dikocok, endapan tersebut harus dapat terdispersi kembali. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu suspensi? Selanjutnya, saya akan menyebutkan apa-apa saja komponen formulasi suspensi. Menurut Lahman halaman 108, komponen suspensi terbagi menjadi dua, yaitu komponen dari sistem suspensi dan komponen dari pembawa suspensi. Untuk komponen dari sistem suspensi terdiri dari bahan pembasah, bahan pendispersi atau deflokulasi, bahan pemflokulasi, dan bahan pengental. Selanjutnya, komponen dari pembawa suspensi terdiri dari pengontrol pH atau buffer, kemudian bahan osmotik, kemudian bahan pewarna, pengaroma, dan pengharum, pengawet untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, serta cairan pembawa. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Putri Hasbianti akan melanjutkan materi dari Rahmat Setyadi Tasman, yaitu komponen dari sistem suspensi. Komponen dari sistem suspensi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bahan pembasah. Bahan pembasah menurut Parvis 456 adalah surafaktan bahwa ketika dilarutkan dalam air, menurunkan kemajuan surut kontak dan membantu alam mengganti tempat dari fase udara pada permukaan dan menggantinya dengan fase cairan. Adapun contoh aplikasi dari pembasahan dalam afirmasi dan obat yang termasuk penggantian dari udara dari permukaan sulfur arang dan serbuk-serbuk lain. Untuk tujuan dari dispersi obat-obatan ini dalam larutan pembawa, penggantian udara dari matris dari blok kapas dan perlu sehingga larutan obat dapat diabsorpsi untuk aplikasinya ke berbagai area tubuh. Pemindahan dari kotoran dengan menggunakan deterjen dalam pencucian luka-luka dan penggunaan larutan obat dan disemprot ke permukaan kulit dan membran mukosa. Yang kedua, yaitu bahan pendispersi atau deflokulasi. Menurut Mitsui dan Katada 60, bahan pendispersi atau deflokulasi adalah garam organik polimerisasi dari asam sulfonat dari kedua tipe alkil aril atau aril alkil dapat mengubah permukaan muatan dari partikel melalui absorpsi fisika. Dan yang ketiga, bahan pemflokulasi ialah elektrolit netral sederhana 1:1 dan 2:1 atau 3:1 dalam larutan mampu mengurangi zeta potensial dari muatan partikel tersuspensi menjadi 0 dianggap sebagai bahan pemflokulasi primer. Dan yang keempat, bahan pengental ialah kloid pelindung atau hidrofilik seperti gelatin, gum atau tragakan, sektin dan lain-lain. Dan derivat selulosa, NaCMC, hidroksiprofil selulosa, dan hidroksipropil metil selulosa yang diserap meningkatkan kekuatan dari bentuk lapisan hidrasis sekeliling partikel yang tersuspensi melalui ikatan hidrogen dan interaksi molekul.
Selanjutnya, komponen dari pembawa suspensi. Komponen dari pembawa suspensi ada 5 bagian. Yang pertama, bahan pengontrol pH atau buffer. Ialah normal diterima sebagai quality control untuk menentukan pH spesifik yang diinginkan. Dan lagi, komponen pembuffer dan konsentrasinya sering dipilih dalam suatu percobaan dasar agar tidak berefek samping pada stabilitas fisika dari suspensi. Yang kedua, bahan osmotik. Ialah penggantian non-elektrolit organik seperti dextrosa, mannitol atau sorbitol untuk garam inorganik dan elektrolit untuk menyeimbangkan osmolaritas dan tonisitas. Dalam suspensi ophthalmik dan injeksi akan sering mengurangi variasi Beach yang berhubungan dengan stabilitas fisika ketika bahan-bahan ini digunakan sebagai bahan osmotik dan penstabil. Adapun kegunaan bahan osmotik, NaCl dan lain-lain, dan penstabil atau dinatrium edetat kebanyakan adalah yang elektrolit atau partikel elektrolit dalam produk suspensi. Yang ketiga, bahan pewarna, pengaroma, dan pengharum. Ialah bahan organoleptis seperti pewarna, pengaroma, dan pewangi seharusnya tidak mempengaruhi stabilitas fisika dari suspensi topikal atau oral. Sepanjang formulator menyatakan bahwa kationikakan berinteraksi dengan muatan negatif partikel suspensi dan dengan cara demikian berefek samping pada kestabilan fisika. Yang keempat, pengawet. Pengawet ialah pengawet melawan pertumbuhan mikroba merupakan anggapan penting tidak hanya dalam istilah dari efeknya pada stabilitas kimia dari bahan-bahan tetapi juga integritas fisika dalam sistem. Kemampuan pengawet merupakan masalah serius dalam suspensi antasid di mana nilai pH lebih besar dari 6 atau 7 sering berkompromi dengan keefektifan yang umum digunakan secara oral diterima sebagai pengawet seperti paraben, benzoat, dan sorbat. Yang kelima, cairan pembawa adalah medium yang mengandung bahan obat yang dilarutkan atau terdispersi. Untuk larutan oral, bahan obat terdiri dari air dan air aromatik. Air yang digunakan air sejuk dan air yang sudah dididihkan dan didinginkan kembali. Sedangkan air aromatik utamanya digunakan untuk pengaroma walaupun ada yang memberikan efek terapeutik, yang paling diinginkan adalah sebagai pengaroma. Selanjutnya, jenis suspensi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu suspensi obat dalam dan suspensi obat luar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Putri Fajrila akan melanjutkan materi dari Putri Asvianti. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian suspensi oral atau obat dalam. Di mana suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Sediaan konvensional biasanya menggunakan pulvis gomosus atau PGS sebagai bahan pensuspensi untuk obat dalam. Kadar PGS sebagai pensuspensi disesuaikan dengan sifat bahan yang akan disuspensi. Yang pertama, untuk obat yang berkhasiat keras disuspensi dengan 2% pulvis gomosus dari jumlah cairan yang dibuat. Kedua, untuk obat yang tidak berkhasiat keras disuspensi dengan 1% pulvis gomosus dari jumlah cairan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh produk suspensi oral. Di sini kami mengambil mikostatin suspensi oral 30 ml. Adapun informasi dari obat ini antara lain, obat ini digunakan dalam pengobatan kandidiasis pada rongga mulut dengan gejala berupa munculnya bercak putih pada mulut, terutama lidah, langit-langit mulut, dan di sekitar bibir. Obat ini mengandung nystatin USP 100.000 unit dan alkohol 1%. Penggunaan obat ini harus sesuai petunjuk pada kemasan
atau dengan anjuran dokter. Nah, untuk bayi, teteskan 1-2 mili dan diberikan 4 kali sehari. Untuk anak-anak dan dewasa, 1-6 mili dan diberikan 4 kali sehari. Adapun efek samping dari penggunaan obat ini antara lain diare, mual, muntah, gangguan pencernaan atau gastrointestinal, kemerahan pada kulit atau ruam, biduran atau urtikaria, dan reaksi alergi berat atau Stevens-Johnson syndrome. Obat ini tidak cocok atau tidak dapat digunakan pada penderita atau pasien hipersensitif. Selanjutnya, kami juga mengambil Dratadin suspensi 60 mili sebagai contoh produk suspensi oral, di mana obat ini bertujuan untuk meredakan demam dan nyeri ringan sampai sedang seperti pada kondisi sakit gigi atau pencabutan gigi pada anak dan sakit kepala. Dalam obat ini, tiap 5 mili mengandung ibuprofen sebanyak 100 mg. Penggunaan obat ini harus sesuai petunjuk pada kemasan atau dengan anjuran dokter, di mana dewasa diberikan 2 sendok takar sebanyak 10 mili selama 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak, anak usia 1-2 tahun diberikan 1/2 sendok takar sebanyak 2,5 mili selama 3-4 kali sehari. Anak usia 3-7 tahun diberikan 1 sendok takar sebanyak 5 mili selama 3-4 kali sehari. Untuk anak usia 12 tahun, diberikan 2 sendok takar sebanyak 10 mili selama 3-4 kali sehari. Adapun efek samping yang dapat diperoleh dari penggunaan obat ini antara lain gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, konstipasi, dan nyeri lambung. Juga dapat menyebabkan ruam pada kulit, penyempitan bronkus atau bronkospasme, penurunan jumlah sel pembeku darah atau trombositopenia, penurunan jumlah sel limfosit atau limfopenia, reaksi hipersensitivitas, gangguan jantung, dan penurunan ketajaman penglihatan. Obat ini tidak dapat digunakan atau tidak cocok pada pasien yang menderita tukak lambung dan tukak usus 12 jari, serta pada pasien yang hipersensitif terhadap ibuprofen dan obat golongan antiinflamasi steroid lainnya, dan wanita hamil. Baik, saya Putri Damayanti Syahrir akan melanjutkan materi dari Putri Fajrillah. Selanjutnya adalah pengertian suspensi obat luar. Suspensi obat luar terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Kemudian yang kedua, ada suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan untuk penggunaan pada mata. Kemudian selanjutnya ada suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kemudian yang terakhir ada suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Saya Nurul Fitri Dirgahayu Yahya akan melanjutkan materi dari Putri Damayanti Syahrir, yaitu contoh produk suspensi tetes telinga obat luar. Salah satu contohnya adalah Kolma Eardrops 8 mili. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kolma. Kolma merupakan antibiotik yang mengandung klorompenikol. Kolma hanya digunakan apabila antibiotik yang lebih aman tidak cocok bagi pasien. Indikasinya yaitu radang telinga bagian luar dan tengah.
Adapun komposisi dari Kolma Eardrops 8 ml terdiri dari klorompenikol 10%, lidokain HCl 4%. Dosis dari Kolma ini karena Kolma termasuk golongan obat keras, maka penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. 1-2 tetes 3-4 kali sehari. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari Kolma Eardrops ini adalah iritasi lokal seperti gatal-gatal, rasa terbakar, urtikaria atau gatal-gatal, dermatitis vesikular atau ruam pada kulit, dermatitis makulopopular atau bintik-bintik kemerahan pada kulit. Adapun kontraindikasinya yaitu hipersensitif. Tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap kandungan obat. Selanjutnya, ada contoh produk suspensi topikal obat luar. Salah satu contohnya adalah Kalusol suspensi 10 ml. Kalusol akan melunakkan kulit yang terkena mata ikan, kutil, dan kapalan, serta mengangkat ketiga kelainan kulit tersebut secara perlahan. Adapun indikasinya, digunakan pada mata ikan, kalus atau kapalan, kulit yang mengeras pada kutil. Selanjutnya, komposisi Kalusol suspensi 10 ml terdiri dari asam salisilat 0,2 gram, asam laktat 0,05 gram, polidokanol 0,02 gram. Adapun dosis obatnya, penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter 2x1 tetes per hari. Adapun efek samping yang ditimbulkan yaitu iritasi lokal pada kulit yang sehat dan reaksi alergi. Selanjutnya ada kontraindikasi, yaitu hipersensitif terhadap salah satu zat aktif, tai lalat, kutil berbulu, kutil kelamin dan wajah, dan kehamilan. Selanjutnya ada rancangan formulasi suspensi. Formulasi dasar suspensi. Suspensi mengandung beberapa bahan, yaitu yang pertama adalah zat aktif, yang kedua adalah bahan tambahan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah suspending agent. Bahan pensuspensi atau suspending agent berfungsi sebagai bahan pengental, umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidroklorid. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan suspensi dari alam, yang biasanya digunakan adalah jenis gom atau hidrokloid. Yang kedua adalah bahan pensuspensi sintetis. Selanjutnya ada bahan pembasah, pemanis, pengawet, pewarna, pewangi, antioksidan, dan yang ketiga adalah bahan pembawa. Selanjutnya ada rancangan formulasi suspensi. Contohnya adalah suspensi topikal Losio Comerful D atau obat kukul. Resipe sulfracipatum sebanyak 4 gram sebagai zat aktif atau antiskarbisid, dan yang kedua adalah Campora sebanyak 0,6% sebagai zat aktif atau anti-iritan. Yang ketiga ada Mucilago gummi arabicum sebanyak 2 gram sebagai suspending agent, dan Solusio kalhidrat atau kapur tohor sebanyak 26,8 gram sebagai suspending agent, dan Aqua rosae sebanyak 26,6 gram sebagai pelarut atau pembawa signa usus externum untuk pemakaian luar. Baik, itulah presentase dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.